menakutkan buat kita para laki-laki adalah ketika si berdi kita nggak bisa diajak kompromi. Ketika kita akan melakukan hubungan badan dengan istri atau pasangan kita, tiba-tiba si berdi ini ngambek dan mau berdiri. Nah, pasti hal ini bikin kita jadi panik kan, dan biasanya kepercayaan diri kita juga mengalami penurunan gitu, malu di depan istri. Nah, sebenarnya kapan sih seseorang dikatakan mengalami gangguan ereksi atau disfungsi ereksi? Kita bakal bahas hari ini. Jadi hari ini topiknya adalah disfungsi ereksi. Sebelum membahas disfungsi ereksi, aku mau ngebahas dulu tentang ereksi. Jadi buat kita para pria, ketika mendapatkan rangsangan seksual, terus terangsang akan menyebabkan aliran darah itu mengalir ke arah berdi kita, yang akhirnya berdi kita yang tadinya loyo akan terisi dengan darah yang menyebabkan berdi kita jadi tegang dan keras. Nah, situasi seperti ini disebut dengan ereksi. Jadi disfungsi ereksi adalah hilangnya kemampuan kita nih para pria untuk bisa ereksi atau mempertahankan ereksi. Sebenarnya disfungsi ereksi ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu kondisi fisik atau masalah psikis. Nah, kondisi fisik sendiri yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi adalah 1. Hipertensi, 2. Itu diabetes, 3. Kekurangan hormon testosteron, 4. Berat badan yang terlalu berlebih atau obesitas, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, dan terlalu banyak mengonsumsi alkohol juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi harus hati-hati ya. Nah, sedangkan kondisi psikis yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau berhubungan dengan disfungsi ereksi antara lain adalah gangguan depresi, gangguan cemas, gangguan tidur, ada relationship problem di mana ada masalah besar di hubungan tersebut. Kemudian obat-obatan antidepresan itu juga bisa menyebabkan efek samping berupa disfungsi ereksi. Nah, yang terakhir, memang pasiennya atau orangnya tersebut memiliki kepercayaan diri yang rendah sebelumnya. Nah, kepercayaan diri yang rendah ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami disfungsi ereksi. Nah, jadi banyak banget ya sebenarnya yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi ini. Nah, untuk pengobatannya, step awal adalah teman-teman harus tahu dulu sebenarnya yang menyebabkan disfungsi ereksi ini masalah fisika atau masalah psikis pada diri teman-teman. Caranya gimana adalah teman-teman bisa cari bantuan profesional, bisa ke dokter umum ataupun ke dokter spesialis andrologi. Tapi berdasarkan penelitian nih, ternyata ketika disfungsi ereksi ini ditemukan di pria usianya masih 20-30 tahun, kebanyakan disebabkan karena masalah psikis. Jadi buat temen-temen yang usianya masih 20-30 tahun, tapi si berdinya nih sering ngambek, nggak mau diajak berdiri, atau nggak bisa diajak untuk bertahan berdiri selama melakukan hubungan seksual dengan pasangan kalian, kemungkinan besar disebabkan karena masalah psikis. Apalagi kalau yakin nggak ada masalah fisik lain nih. Nah, kalau kayak gini situasinya, teman-teman bisa langsung ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau ke psikiater. Jadi kalau menurut buku panduan diagnostik DSM-5, seseorang dikatakan mengalami disfungsi ereksi adalah ketika pria tersebut minimal dalam 6 bulan terakhir 75% saat melakukan hubungan seksual mengalami 3 gejala ini. Gejala pertama adalah tidak bisa ereksi sama sekali, atau si berdinya nggak bisa berdiri sama sekali. Yang kedua, si berdi ini bisa berdiri atau bisa ereksi, tapi tidak bisa dipertahankan sampai kegiatan seksual atau kegiatan hubungan badan ini selesai. Nah, yang terakhir adalah si berdinya bisa berdiri, tapi kekerasannya menurun. Jadi ketika seorang pria mengalami 3 gejala ini dan dihitung-hitung selama 6 bulan terakhir itu mengalami minimal 75% dari total dia melakukan hubungan badan itu mengalami gejala ini. Gampangnya kayak gini, misalnya dalam 6 bulan terakhir pria tersebut melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali. Jadi minimal 8 kali harus mengalami gejala tersebut. Jadi sebenarnya wajar aja ketika sometimes si berdi kita ngambek dan nggak mau diajak kompromi, nggak mau berdiri, nggak mau ereksi. Jadi ini wajar. Sometimes terjadi karena kita mungkin lagi kecapean, atau nervous, atau lagi banyak masalah, atau lagi ada problem dengan pasangan kita. Ini bisa menyebabkan si berdi kita jadi nggak mau berdiri. Tapi kalau ini terus terjadi berlarut-larut, ini yang jadi masalah, seperti yang aku tadi bilang. Jadi dihitung tuh selama 6 bulan terakhir. Nah, kalau memang sudah masuk kriteria, ini jadi red flag buat segera mencari pertolongan dari tenaga ahli atau profesional. Tapi aku ingetin ya, jangan self-diagnose. Jadi
segera ini jadikan red flag buat teman-teman dan langsung cari bantuan profesional. Jadi itu ya teman-teman tentang disfungsi ereksi. Jadi teman-teman bisa coba menilai diri sendiri apakah si berdi kita ini memang sudah punya red flag yang harus segera dibawa ke profesional atau memang wajar saja karena memang sometimes bisa terjadi si berdi ini nggak mau berdiri. Oke deh, itu untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe karena tiap 2 hari sekali aku bakal upload video tentang seks edukasi yang pastinya bisa menambah informasi. Harapannya dengan video ini teman-teman bisa belajar banyak dan bisa mengambil manfaatnya. Yang punya ide kira-kira video selanjutnya mau ngebahas tentang apa, jangan lupa tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah support channel ini. See you next time ya. Dadah. Thank you ya.